Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali, sekalipun masih dalam kondisi yang sama ya, kondisi yang lain. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar segera mengangkat wabah ini dan kita bisa kembali beraktivitas secara normal insyaallah. Insyaallah Ustaz akan membersamai kalian dalam semester ini pelajaran Ulumul Quran. Dan kitab atau buku yang menjadi pegangan kita adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Manna' Al-Qattan yang berjudul Mabahith fi Ulumul Quran. Kita tayangkan ya. Kalian sudah melihat kitab tersebut ya. InsyaAllah ini menjadi pegangan utama kita dan kita akan menggali isi kandungan buku ini. Mengapa buku ini penting? Karena buku ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman Al-Quran. Jadi kalau kita punya Al-Quran tapi kita belum paham Al-Quran, tentunya ini sebagai sebuah kekurangan ya. Harusnya kita paham Al-Quran. Paling tidak dengan belajar Ulumul Quran ini akan mengantarkan kita. Ada kunci-kuncinya bagaimana memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Semakin kita paham tentang Al-Quran, maka semakin dalam kecintaan kita kepada Al-Quran. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Mabahith fi Ulumul Quran ini akan banyak pembahasan yang ada di dalamnya. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan kepada kalian ringkasannya saja ya. Ringkasannya saja, dan kita akan membaca sebagian dari teks-teks yang ada di dalam kitab Mabahith fi Ulumul Quran. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan mulai masuk pada pembahasan kita ya. Pertemuan kali ini ya. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi kita pertama kali kita akan berikan mukadimah ya, mukadimah tentang Ulumul Quran ini ya. Sebetulnya Ulumul Quran ini asal katanya terdiri dari dua kata. Yang pertama ulumul, yang kedua Quran. Ulumul Quran jadi mudhaf dan mudhaf ilaih. Ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ini kalau kita runtut, pada awalnya belum ada ya. Belum ada sebuah disiplin khusus ilmu Al-Quran, tidak ada ya. Sejak zaman Rasulullah belum ada muncul ulumul Quran. Tapi pada perkembangan berikutnya, karena hajah al-masah, karena kebutuhan yang mendesak, akhirnya muncullah disiplin-disiplin yang terkait dengan pengetahuan Al-Quran ini. Sehingga diantaranya muncul ilmu Quran, ulum. Baik, kita akan untuk dari awal ya. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah ilmu Al-Quran dan perkembangan. Bagaimana perkembangan ilmu Al-Quran ini pada masa Rasulullah SAW, kemudian pada masa sahabat, kemudian pada masa tabi'in ya. Dan juga pada masa tabi'ut tabi'in. Kemudian yang kedua, makna Al-Quran itu seperti apa? Kita akan menggali ini secara sekilas dulu ya, nanti secukupnya waktunya ya. Secara bahasa, secara istilah, dan makna yang rojih atau makna yang dipakai atau yang bisa digunakan untuk memaknai Al-Quran. Baik. Yang pertama adalah tentang ilmu Al-Quran dan perkembangannya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedatangan Al-Quran ini sebagai mukjizat ya, mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu sesuatu yang menjadikan orang lain lemah, tidak berdaya di hadapan Al-Quran ini. Karena memang Al-Quran ini turun dari Allah Subhanahu wa taala langsung, bukan buatan manusia.
Maka dari itu, begitu turun Al-Quran, sesungguhnya semakin menguatkan kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Ya. Apapun ilmu yang sudah berkembang, itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini ya, semakin kuat posisinya karena di dalam Al-Quran sudah memberitakan segala hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Kan terkait dengan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Maka dari itu semakin hari semakin kuat kemukjizatan Al-Quran ini. Kemudian pada masa Rasulullah SAW perlu kita ketahui ketika para sahabat itu memiliki masalah dalam suatu masalah tertentu, mereka langsung datang kepada Rasulullah SAW dan menanyakan masalah itu dan mencari solusinya pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menjawab sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Maka ini adalah proses belajar para sahabat. Yang saat itu guru yang langsung hadir di hadapan para sahabat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat semua belajar secara antusias pada Rasulullah SAW tentang Al-Quran ini. Mereka ingin tahu apa isi dan kandungan Al-Quran dari huruf per huruf, kata per kata. Mereka belajar bersama dengan Rasulullah dan dalam waktu yang sama mereka tidak hanya belajar, tapi mereka belajar dua hal ya. Yang pertama adalah belajar ilmu, yang kedua adalah belajar amal. Ta'allumul ilma wa ta'allumul amal. Belajar ilmu dan belajar amal. Jadi dalam waktu yang sama mereka tidak hanya menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran tidak, tapi mereka ingin tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quran, huruf per huruf, kata per kata. Dan juga mereka belajar bagaimana cara mengamalkan Al-Quran tersebut. Maka dari itu Rasulullah SAW berikan semangat ya, berikan semangat kepada para sahabat. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allam. Sebaik-baik kalian adalah satu orang yang mengikuti proses belajar Al-Quran. Ini adalah orang yang terbaik. Belajar itu kan berarti mengambil ilmu dari yang lain, mendengarkan. Nah, mengambil ilmu dari yang lain, mendengarkan Al-Quran tersebut, penjelasannya, keterangan dari Rasulullah SAW. Setelah belajar, apa tugas selanjutnya adalah wa'allam, mengamalkan Al-Quran. Nah, inilah kebiasaan budaya ilmiah para sahabat ya. Tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran. Kalian juga begitu. Kalian harus dengan sabar menjalani proses belajar ini. Setelah itu nanti kalian punya tugas yang pertama adalah mengajarkan. Maka tidak ada orang yang langsung loncat prosesnya, langsung mengajarkan, tapi harus belajar dulu. Tapi proses belajar ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran. Dan begitu juga para sahabat, mereka sangat antusias belajar Al-Quran dan gurunya langsung saat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka contoh seperti sahabat Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, ketika mereka berdua belajar 10 ayat Al-Quran, maka dalam waktu yang sama mereka ingin belajar ilmu dan amal. Coba diperhatikan, kita kutipkan beberapa naskah bagaimana keseriusan mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka belajar Al-Quran. Ada beberapa hadis ya yang menerangkan bagaimana semangatnya atau antusiasmenya para sahabat ketika belajar Al-Quran. Kalau kalian di sini lihat ya. Oke. Di sini ada beberapa hadis ya. Contoh misalkan rawa asy-Syaikhani. Ya, ini ya. Rawa asy-Syaikhani. Diriwayatkan oleh asy-Syaikhan. Syaikhan itu siapa? Bukhari dan Muslim. Wa ghairuhuma 'an Ibn Abbas 'an Ibn Mas'ud
Qala lamma nazalat hadhil ayah alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidzulmin syaqqa dzalika 'alan nas. Faqalu ya Rasulullah wa ayyuna la yadhlim nafsahu. Qala innahu laysa alladzi ta'nuna. Alam tasma'u ma qala al-'abdu as-salih inna asy-syirka la dzulmun 'adzim. Innama huwa asy-syirk. Ketika turun satu ayat, potongan ayat ini ya. Potongan ayat ini. Surat apa ini? Surat Al-An'am ya, ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezuliman. Syaqqa dzalika 'alan nas. Maka saat itu menjadikan gelisah ya, para sahabat. Karena mereka khawatir jangan-jangan kita termasuk orang yang zalim. Sementara kita sudah beriman kepada Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Faqalu ya Rasulullah, maka mereka bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, wa ayyuna la yadhlimu nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Syaqqa dzalika 'alan nas. Nah, ini mereka ingin sekali bertanya kepada Rasulullah. Yang dimaksud zalim di dalam ayat ini apa itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, innahu laysal ladzi ta'nun. Maka Rasulullah mengatakan bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Alam tasma'u ma qala al-'abdus shalih, tidakkah kalian mendengar apa yang telah diucapkan oleh seorang hamba yang soleh? Man huwa? Siapa hamba yang soleh dimaksud dalam ayat ini? Yang mengucapkan inna syirka la dzulmun 'adzim. Ada yang tahu surat apa ini? Ini surat Luqman. Nah, hamba yang soleh itu adalah Luqmanul Hakim. Luqman al-Hakim. Dia ketika menasihati anaknya, di antara poin nasihat yang terpenting adalah la tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat agung. Maka yang dimaksud dengan bizulmin di dalam ayat ini adalah innama huwa syirk. Dia adalah syirik. Jadi sehingga ketika para sahabat ini mengalami keraguan ya, tidak begitu jelas memahami ayat ini, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah, yang dimaksud syirik di sini apa? Maka jawaban singkatnya adalah innama huwa asyirk. Nah, ini maksud zalim apa? Innama huwa asyirk. Asyirk. Nah, mereka belajar kepada Rasulullah, tanya langsung kepada gurunya. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada para sahabatnya ayat-ayat yang lain yang mereka tidak ketahui. Contoh misalkan di sini akhraja Muslim ya. Ini ya. Akhraja Muslim wa ghairuhu an Uqbah ibn Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul 'ala al-minbar wa huwa 'ala al-minbar wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Aku mendengar Rasulullah SAW khutbah di atas mimbar dan mengucapkan sebuah ayat. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk mereka siapa? Untuk menghadapi orang-orang kafir. Min quwwah, dari segala kekuatan. Min harfu jar, quwwatin majrur ya. Tanpa alif. Nah, tanpa alif lam ya, tanpa alif lam. Jadinya min quwwatin. Kalau tanpa alif lam ini adalah dikategorikan sebagai undefined things, sesuatu yang tidak terdefinisikan. Kalau diartikan kekuatan, berarti kekuatan apa? Di sini tidak diterangkan. Nah, maka disinilah akhirnya datang penjelasan yang menerangkan, menjelaskan tentang arti quwwah di sini. Apa penjelasan itu? Ala innal quwwata ar-ram. Ketahuilah bahwa al-quwwah yang dimaksud di dalam ayat ini adalah ar-ram. Ar-ram itu apa? Rama yarmi rimayatan. Apa? Throw away, melempar ya. Kalau dulu melemparnya pakai panah ya. Kenapa? Karena dalam peperangan dulu masih menggunakan panah, pedang, tombak dan sebagainya. Melempar. Tapi sekarang tentunya lebih modern lagi. Lemparnya tidak cukup dengan panah, apalagi tombak juga cukup. Tapi dengan alat-alat modern yang lebih cepat jangkauan, lebih jauh jangkauannya dan lebih cepat ya.
gerak dengan apa? Rudal ya, dengan tembak, senapan ya, AK-4 dan sebagainya, macam-macam semuanya. Ar-ramyu ini tafsiran dari quwwah tadi. Segala bentuk yang bisa dilempar dan bisa mengalahkan musuh, membuat musuh itu lemah dan menyerah. Dan begitu juga para sahabat semuanya sangat antusias mereka talaqi ilmu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghafalkannya, memahaminya. Ya. Bahkan dikisahkan ya, an Anas radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu minna idza qara'a al-baqarah wa ali Imran jadda fina ay 'azima. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menceritakan kana ar-rajul, ketika seseorang di antara kami membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maka jadda fina ay 'azima. Apa maksudnya merasa berat? Maksudnya mereka karena mereka tahu isi dan kandungan Al-Quran, maka mereka terdorong untuk mengamalkannya. Ya. Mereka terdorong untuk mengamalkannya. Dan inilah bedanya dengan kita mungkin. Karena kita tidak tahu isi dan kandungan Al-Quran, maka kita santai-santai saja. Tidak ada antusiasme untuk mengamalkan apa dan isi kandungan Al-Quran. Maka perlu dipelajari Al-Quran ini, perlu ilmunya, ya, ilmu Quran diantaranya. Baik anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang menceritakan bagaimana antusiasme para sahabat Rasulullah ketika mereka belajar Al-Quran. Ya. Kita akan kembali kepada ringkasan slide tersebut, dan begitulah semangat mereka sampai akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, menetapkan. Jadi pada saat itu Rasulullah menetapkan satu keputusan agar para sahabat itu bisa fokus belajar Al-Quran. Mereka dilarang untuk menulis apapun kecuali Al-Quran. Tidak boleh ditulis kecuali Al-Quran. Kenapa? Karena biar fokus. Mungkin ada beberapa sahabat yang diizinkan untuk menulis teks hadis, tapi semua yang berkaitan dengan transfer tulisan teks Al-Quran masih menyandarkan riwayatnya dengan talqin. Apa dengan talqin? Apa yang maksud talqin? Talqin itu kalau ada seseorang yang ingin menulis Al-Quran, maka harus ya ada supervisinya langsung ya. Dia harus datang dan mengucapkan sesuatu di hadapan yang lain, sehingga bisa terdeteksi, bisa dijamin akurasinya ketika membaca Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran ini disampaikan secara talqin, untuk menjaga otentivitas ya, dan akurasi bacaan Al-Quran. Dan begitu terus ya, berlangsung masa tersebut sampai masa Khalifah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa Abu Bakar dan Umar, tentunya kalau kita membaca sejarah ya, wilayah Islam itu sudah sangat luas, ya, sangat luas sekali. Nah, bukan hanya sekedar Jazirah Arab, tapi sudah melebar ke benua Afrika. Sudah sampai ke Sudan, Mesir, Aljazair, Tunis, ya, Maroko, bahkan sampai negeri Afrika yang paling jauh. Mana itu? Mauritania. Mauritania ini negeri Islam, dan semua daerah-daerah tersebut sudah berbahasa. Begitu juga di kawasan wilayah Eropa juga, ya, juga Rusia, sampai sana jauh sekali. Sekarang sampai Kazakhstan, daerah sana, Bukhara dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, itulah perkembangan Islam, dan tentunya yang menyebarkan itu adalah para sahabat, dan para sahabat semuanya tentunya adalah sahabat-sahabat yang menghafal Al-Quran. Kemudian hingga datanglah masa Khalifah Utsman.
Karena keadaan yang begitu memaksa, maka Utsman mengambil keputusan apa? Berusaha untuk menyatukan Muslim. Apa keadaan tersebut tadi? Saya sebutkan keadaan ketika begitu luasnya wilayah Islam ke Afrika, ke Asia, Eropa semuanya ya. Luasnya wilayah. Ini membutuhkan pengajaran Al-Qur'an, dan Al-Qur'an ini harus mempunyai kesamaan. Agar apa? Agar mereka semuanya mendapatkan satu panduan mudah. Maka oleh karena itu Khalifah Utsman radhiyallahu anhu memutuskan untuk memulai gerakan penyatuan mushaf. Karena apa? Karena sebelumnya mushaf itu ditulis berserakan di mana-mana. Saat itu alat tulis atau media tulis itu tidak sehebat sekarang ya. Dulu seadanya menulis Al-Quran di atas pelepah kurma, menulis Al-Quran di atas batu, menulis Al-Quran di daun-daun yang kering ya, menulis Al-Quran di kulit-kulit binatang. Nah, ini kan bersebaran di mana-mana. Bayangkan kalau bentuk Al-Quran seperti itu dan apa adanya dibawa jauh ke negeri lain ya, lebih jauh sekali ya. Kita ini dari sini ke Jakarta saja berapa jam naik mobil. Sedangkan para sahabat Rasulullah SAW itu menyebarkan Islam sampai ke Afrika, sampai ke Asia, sampai ke negeri Eropa, ke Italia dan sebagainya. Luar biasa, jauh sekali. Nah, kalau Al-Quran itu dibawa dalam bentuk seperti itu, betapa repotnya. Belum lagi bertemu dengan kesulitan-kesulitan lain ya, yang ditemukan oleh para sahabat terkait dengan kondisi geografis, demografis, sosiologis masyarakat satu dan yang lain, berbeda logatnya, berbeda bahasanya dan sebagainya. Maka disinilah ide dan gagasan untuk menyatukan mushaf yang dilakukan oleh Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu. Maka saat itu dikumpulkanlah mushaf jadi satu, jadilah mushaf Utsmani ya, mushaf Utsmani. Dan saat itulah mulai dikenal ilmu rasmil Utsmani, ilmu rasm tulisan Utsmani. Akhirnya mushaf yang telah ditulis itu ya, menjadi sandaran, menjadi panduan, dan beberapa yang telah dikumpulkan itu kemudian dikirim ke beberapa daerah. Dan begitu seterusnya pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian pada masa Ali, ketika pada masa Ali ya, Ali bin Abi Thalib ya, maka Ali menugaskan seorang ulama ya, seorang ulama yang sangat ahli di dalam ilmu bahasa, khususnya ilmu nahwu. Tugasnya apa? Tugaskan untuk menyusun kaidah nahwu. Kalian belajar nahwu ya, untuk menentukan bacaannya ya, bunyi harokatnya, fathatain, kasratain, dhammatain, fathah, kasrah, dhammah ya, sukun dan lain sebagainya. Itu ada kaidah nahwu. Maka alim menugaskan itu. Tujuannya adalah apa? Agar bacaan Al-Quran itu benar ya. Tidak terjadi kesalahan ketika membaca Al-Quran dan dibaca secara akurat ya. Akurasinya tinggi. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidah. Nah, maka Ali menugaskan Abul Aswad Ad-Duali untuk menyusun sebuah kaidah yang nanti digunakan sebagai panduan pengucapan Al-Quran. Dan saat itulah mulai dikenal ilmu i'rabil Quran, ilmu i'rab Al-Quran. Subhanallah ya. Jadi perkembangan ilmu ini luar biasa ya. Dan begitu seterusnya. Akhirnya ilmu Al-Quran secara praktis ya dikenal di tengah-tengah para sahabat, bukan sebagai disiplin ilmu khusus, tapi langsung dipraktekkan ya. Langsung dipraktekkan semua pengetahuan yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, memaknai Al-Quran itu sudah berkembang di masa itu. Saling bertanya, saling transfer ya, satu dengan yang ini budaya ilmiah yang terus menerus dilanjutkan nilai-nilai positif ini oleh generasi berikutnya, generasi tabi'in.
Maka siapa saja yang memahami Al-Quran dengan baik, bisa mengertikan Al-Quran, bisa menafsirkan Al-Quran, dia disebut sebagai mufassir. Karena dia bisa menafsirkan Al-Quran. Dan di antara para sahabat ada golongan-golongan mufassir yang terkenal. Di antara siapa? Di antaranya adalah empat khalifah, ya. 4 khalifah yang terkenal, Khulafaur Rasyidin. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, ya. Abdullah Ibnu Abbas, ya. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Zubair, ya. Mereka ini adalah mufassir yang terkenal di kalangan para sahabat yang tahu benar kedalaman arti Al-Quran. Kemudian mereka juga mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Kemudian apa yang disampaikan mereka para sahabat bukanlah sesungguhnya merupakan tafsir yang utuh, ya. Tidak, karena mereka tahu ayat ini sampaikan makna dan kandungannya, gitu ya. Mereka hanya menafsirkan sebatas makna yang mereka ketahui, ya. Yang ghumud, yang gharib, begitu ya. Yang mungkin samar-samar tidak jelas maknanya, maka mereka jelaskan, ya, sesuai dengan apa yang mereka terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka setelah itu para sahabat mereka sudah pergi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengajarkan kepada murid-muridnya semua, ya, kepada murid-muridnya. Maka banyak tersisa murid-muridnya di berbagai macam kota, kota-kota besar, kota-kota Islam besar, ya. Di antaranya apa? Mekah, Madinah, Irak, ya. Di Mekah ada murid-muridnya siapa? Abdullah bin Abbas, ya. Siapa itu murid-murid Abdullah bin Abbas? Di antaranya adalah Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Tawus, Atha bin Rabah. Inilah murid-murid Abdullah bin Abbas di Mekah yang mereka menebarkan ilmu tafsir, mengajarkan ilmu tafsir, pemahaman Al-Quran kepada semua penduduk Mekah. Di Madinah juga ada. Murid siapa di Madinah? Murid Ubay ibnu Ka'ab. Muridnya Ubay ibnu Ka'ab. Siapa di antara mereka yang tinggal di Madinah? Muridnya Ubay ibnu Ka'ab, yaitu Zaid ibnu Aslam, Abul Aliyah, dan Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurtubi. Kemudian kota lain ada di Irak, yaitu muridnya Abdullah bin Mas'ud, muridnya Abdullah bin Mas'ud, Al-Qama bin Qais, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Amir Asy-Sya'bi, Hasan al-Basri, Qatadah bin Di'am. Ini budaya ilmiah yang luar biasa yang mereka ketika dapat ilmu ditransfer kepada yang lain. Kalian juga begitu, ya. Syarat untuk transfer adalah belajar dulu, ta'allama, ya. Belajar dulu dengan baik, kumpulkan bekalnya dengan baik. Lalu setelah itu nanti transfer kepada masyarakat yang membutuhkan. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Harus belajar dulu, ya, mengkondisikan diri, mengumpulkan segala ilmu yang dibutuhkan, kemudian nanti ditransfer kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi sahabat Rasulullah SAW juga begitu. Mereka belajar kepada Rasulullah SAW, ya, banyak ilmu yang mereka dapatkan, banyak pengetahuan tentang Al-Quran dan sebagainya, tentang hadis, sunnah. Setelah itu mereka ajarkan kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya juga mengajarkan kepada generasi berikutnya. Dan begitu seterusnya sampai kepada kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita tinggal meneruskan budaya positif yang ilmiah ini kepada generasi-generasi berikutnya. Jadi intinya bahwa apa yang terjadi proses tersebut, ya, ilmu Al-Quran yang sudah semarak di tengah-tengah para sahabat ini sesungguhnya bentuknya bisa kita analitik, ya, ilmu yang tersebar dengan para sahabat saat itu. Ilmu tafsir secara umum, ya, bentuknya ilmu gharibil Quran, yang menafsirkan lafaz-lafaz Al-Quran yang gharib, yang aneh, ya. Kemudian asbabun nuzul, ya, mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, ya. Kalau hadis disebut asbabin
asbabil wurud atau asbabi wurudil hadis ya. Kemudian juga ilmu makki dan madani, menentukan apakah ayat ini, surat ini termasuk makkiyah yang turun di Mekah atau madaniyah yang turun di Madinah. Juga ilmu nasikh dan mansukh. Tapi ingat, semua ilmu ini disampaikan dengan cara talqin, ya, dengan cara talqin atau direct transfer, ditransfer langsung, ya, berhadapan langsung, bertemu langsung, al-mu'asarah, ya, satu masa langsung ditransfer ilmunya, sehingga tingkat akurasinya sangat tinggi dan tingkat kesalahannya sangat tinggi karena mereka langsung dari guru. Dan begitulah semangat itu muncul di tengah-tengah para sahabat. Anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah pada sesi berikutnya kita akan masuk kepada masa tadwin, ya. Masa tadwin ini adalah tadwinul hadis, ya. Kalau tadwinul Quran sudah, tapi masa tadwin ini punya peran yang sangat penting dalam pengembangan dan perkembangan ilmu Al-Quran. Karena sesungguhnya mereka-mereka yang berkecimpung dan intensif, ya, mengumpulkan hadis, mentadwin hadis, ini adalah mereka-mereka juga yang mengumpulkan Al-Quran atau aktif di dalam mengumpulkan ilmu-ilmu Al-Quran. Insyaallah kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, pertemuan kita saat ini, dan juga memberikan kita umur yang panjang untuk tetap belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat buat kita semuanya di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.